siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, amin. Yang siap bersuka cita, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias Boanerges, mari bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Come on. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarga. Mari Boanerges, dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus, come on, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Mari Boanerges, sama-sama kita katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Hey! Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Hey! Perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap
lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah untuk rencanamu Tuhan. Boleh angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak siap mohon. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Tepuk tangan di atas kepala kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Sama-sama katakan segenap jiwa dan pengharapan lalu serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atas sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Ajaib Kau Tuhan. Katakan Dia sumber. Kau sumber kemenanganku. Bisa lebih dahsyat lagi. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Raja Mulia. Bagi Raja yang mulia, kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi dia, saudara. Siap terus menyembah Tuhan, amin. Serangan haleluya. Tepuk tangan sama-sama malam hari ini anak muda di tempat ini. Ayo ready for guys. Kita mau beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Angkat tanganmu sama-sama. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, praise
is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul, yeah. Tepuk tangan bagi Dia. Ini buat engkau seorang Tuhan, Sang Juru Selamat bagi kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. I won't be quiet, praise you, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you faithful, praise 'cause you true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you faithful, praise 'cause you true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Jump, shout. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul, yeah. Biar musik menyembah Tuhan, beri tepuk tangan bagi Dia. Terimalah Tuhan pujian bagi Kau. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Katakan sama-sama. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Tepuk tangan bagi Dia, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang lain kita sembah. Amin. Lebih meriah bagi Dia, lebih meriah bagi Dia. Come on. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan ini diberkati Tuhan malam hari ini. Tepuk tangan bagi Yesus, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang selamanya bersama dengan kita. Amin. Hari ini mari, apapun masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, serahkan sama Yesus. Tetap mengucap syukur, Dia pasti tolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi, saudara, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan syukur, dengan hati yang percaya bahwa kehidupan kami selamanya ada dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Makasih Roh Kudus buat penghiburan, buat penyertaan, buat semua yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup ini. Kami tahu selamanya hidup orang percaya dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dengan syukur kami datang, hanya dengan iman pengharapan kami mau terus menyembah. Kami berdoa menyerahkan tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapapun kami yang menyembah, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berbaring, kami percaya ada kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti berikan kekuatan. Yang terikat hari ini menjadi malam kelepasan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Kita muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan.
your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Angkat kedua tanganmu sambil kata, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yeah. Oh, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have to lean on the goodness of God. Oh, come on, church. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So my life, and so my life you have been faithful. Itu benar Tuhan, kami katakan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari bersama-sama, your goodness God. Your goodness running out, it's running out to me. Your goodness running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness running out, it's running out to me. Come on. Your goodness running out, it's running out to me. Your goodness running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness running out, it's running out to me. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life, Jesus, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Boleh angkat kedua tanganmu sama-sama malam hari kita mau katakan, saudara. And all my life you have been. And all my life, Jesus, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. Terima ini Tuhan. Jumpai setiap kami, dekap setiap kami lewat kasih-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, ini malam mujizat kami. Haleluya. Oh God, mari bersama-sama menyanyi. And so my life, so my life you have been faithful. And so my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing on the goodness of God. Come on, one more time, come on. Oh, my life, 'cause all my life you have been faithful. Hallelujah, Tuhan. All my life you have been so good with every breath. I will sing to you, Jesus, of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Di atas kepalamu yang terbaik, tepuk tangan bagi Dia. Mari bersama-sama menyembah. Haleluya. Kau besar Tuhan, hatiku kagum Tuhan. Haleluya. Sirnakan semua Tuhan yang menghalangiku menyebar. Terimalah ini Tuhan. Haleluya. Biar namamu saja yang termasuk Tuhan. Glory, glory Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Yesus, Yesus. Terpujilah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami akan pujian kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Declare Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Nyatalah Tuhan Yesus. Besar Tuhan, selamat mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus pada sore hari. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kesetiaan-Mu telah terbukti oleh tubuh darah-Mu Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kesetiaan-Mu telah terbukti oleh pengorbanan-Mu yang mengampuni setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana.
Kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama boleh guys. Di atas bukit Golgota berdiri salib yang kasar dan hina, tempat di mana mau dulu percaya. Sanalah dulu aku berada, tepat dunia orang mati berkata, oh, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan, kasih jadi pembelaku, oh, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, oh, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia, yang rela berikan nyawanya, tubuh darahnya untuk menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus pada malam hari ini. Silakan duduk. Setiap teman-teman kaum muda Bodegres, kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan.
Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak goyang. Kita harus bersyukur sekali bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita harus percaya karena janji Tuhan sungguh nyata. Kita bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Bergantung penuh kepada Tuhan setiap hari adalah kunci untuk kita dapat menjalani setiap aspek kehidupan kita tanpa khawatir dan takut. Sebab Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Kita tetap yakin bahwa percaya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Bagi orang yang percaya akan Tuhan, masalah dan tantangan justru akan membuat iman kita menjadi kuat dan besar. Karena perlindungan Tuhan Yesus akan menjaga kita dari malapetaka. Percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia. Tetap berpegang kepada janji Tuhan karena Allah tidak pernah mengecewakan dan pasti memberikan jalan keluar serta miliki iman yang teguh. Dan kita selalu bersyukur bahwa kita selalu ada perlindungan untuk kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia, saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, apa yang diperlukan Tuhan cukupi, tidak resesi dan selalu hidup di dalam pertobatan. Hidup di bumi seperti di sorga dan siap ke sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup? 1. Jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Yohanes 10 ayat 10b. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah suatu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja hal itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terkadang hidup kita perlu melewati proses pergumulan dalam menghadapi setiap tantangan supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kedatangan Tuhan kedua kali tidak ada yang tahu. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan kebenarannya, serta tetaplah setia sampai akhir. 2. Pandang selalu kepada kekekalan. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus menjanjikan dunia baru dan upah yang luar biasa jika kita mampu hidup benar sampai akhir. Mari kita terus berjuang karena kita tahu suatu hari kita akan menuai berkat dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus hidup suci dan jadi pelaku firman Tuhan untuk melawan persoalan-persoalan hidup. Tuhan Yesus pasti memberi jalan keluar. Sesungguhnya target kita bukanlah masalah-masalah yang fana, melainkan hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan. Target Allah bagi setiap kita bukan pada dunia, tapi kita akan bersama-sama dengan Allah di kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Amin. 3. Hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 31, Efesus 2 ayat yang ke-10. Semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, bila kita kerjakan sebaik-baiknya,
pasti kita akan menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui setiap perbuatan kita dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda Buah Energes, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore malam hari ini. Kami boleh kembali datang bersekutu di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Pemulihan terjadi di tempat ini. Kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi di tempat ini. Sebelum kami dengar firman Tuhan, tidak lupa kami ucap berkat buat Winter Camp 2025 Jakarta yang akan berlangsung di Taman Bukit Palem Resort Bogor pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat tanggal 2 sampai dengan 4 Juli. Kami percaya agar acara Winter Camp boleh memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar setiap peserta yang telah mendaftar, kami percaya mereka bangkit, diubahkan, bangkit menjadi generasi juara, bangkit menjadi generasi the best dan the biggest, mendapat beasiswa di dalam dan di luar negeri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap berkat juga buat Winter Camp daerah yang telah berlangsung dan akan berlangsung di minggu-minggu ke depannya. Semuanya sukses, berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap berkat buat Gereja Tiberias disayang Tuhan, Gembala kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan, Youth Leader kami Kak Argo Pariaji disayang Tuhan, Pendeta Dr. Aristo Pariaji disayang Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Marcel Serang disayang Tuhan, memimpin dalam perjamuan kudus Bapak Pendeta Fandi Kumendong disayang Tuhan. Setiap kami yang mau buka hati dengan firman Tuhan, kami percaya kami diubahkan. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur yang disayang Tuhan Yesus. Teman-teman kaum muda, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Sambil bangkit berdiri, kita mau buka hati kita. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan setiap kami. Mulia, mulia
setiap kami Tuhan Yesus. Hanya bagi nama Yesus, Anak Domba. Angkat tangan kita, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dan ya, kita buka hati sama-sama sambut firman Tuhan. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita beri tepuk tangan sama-sama. Mulia dan layak dipuji, yang duduk di kanan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah yang mulia, layak disembah. Segala pujian, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, tiba saatnya kami mau bawa hati kami itu terima kebenaran firman-Mu, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir, sucikan layakkan tubuh-Mu, balik kaki salimu, kuatkan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya sekalipun hamba-Mu biasa, tapi dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, yang biasa Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang ada diberkati dengan sempurna. Bapa, ini umat-Mu, ini anak-anak-Mu, jangan biarkan satupun pulang dengan sia-sia. Pastikan mereka pulang bawa berkat, bawa sukacita, jawaban dari sorga, dan segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kananmu depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah. Haleluya, haleluya. Memang kelihatan yang udah gajian mana yang belum, saudara. Tapi saya ngerti saudara, ini tanggal 29, tanggalnya tuanya minta ampun ini saudara. Ini tanggalnya tuanya minta ampun saudara. Dan kalau tanggal tuanya minta ampun gini saudara, dilematis. Ada yang udah gajian, ada yang lagi penuh dalam perjuangan saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam segala keadaan tetap bisa bersukacita, karena sukacita kita ditentukan oleh karena Tuhan yang setia. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa saudara di saat orang lain saudara long weekend begini saudara, jalan-jalan, apalagi hujan-hujan begini saudara memilih untuk di rumah, tapi saudara tetap
setia cari Tuhan artinya saudara pribadi yang cinta Tuhan. Amin. Dan orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Lukas 8:23-25 akan jadi ayat pembuka kita saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bukannya ayat ini adalah ayat minggu lalu? Ya, karena ini adalah bagian kedua dari khotbah saya minggu lalu. Dan tenang saja saudara, sekalipun saudara enggak ikutin minggu lalu, khotbah ini bisa berdiri secara independen saudara. Yuk lanjut saudara. Lukas 8:23-25, saya 23, saudara 24, 25 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24 silakan. Ayat yang ke-25 sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan yang kepadanya? Loncat Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Sama-sama kita baca. 3, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang, janganlah gelisah dan, kalimat terakhir dikatakan apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seperti yang saya bilang minggu lalu saudara, bahwa hidup yang kita jalani saudara, sangat mungkin badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Siapapun saudara dan saya, badai bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang penting adalah bukan badainya, tapi yang penting adalah saudara dan saya harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap tenang. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, dalam ketidaktenangan kita sangat lemah. Ada banyak orang karena tidak tenang, karena panik, akhirnya lakukan kesalahan, akhirnya lakukan kekeliruan. Iblis manfaatkan kepanikannya untuk mendirect dia, untuk akhirnya lakukan dosa. Makanya anak Tuhan harus tenang. Firman Tuhan bilang apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Mentang-mentang akhir bulan, semangatnya harus tetap awal bulan dong. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sama-sama bilang sama saya, ketika aku tenang, ada kekuatan. Bilang kanan kirimu, kita harus tenang. Amin. Tapi mungkin akhirnya saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa tenang? Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah, tenang di tengah badai, part yang kedua. Sama-sama bilang sama saya, tenang di tengah badai. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun badainya, saudara dan saya tetap tenang sampai berkat pemulihan mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci tenang di tengah badai? Part yang kedua. Yang pertama saya mencatat adalah dengan menyadari bahwa badai adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, menyadari. Sama-sama bilang sama saya, badai. Sama-sama bilang sama saya, bagian dari kehidupan. Amin. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Sama-sama kita baca. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan apa? Stop sampai di sana. Pertanyaan saya, siapa yang memasang kuk? Oi. Ada apa jemaat hari ini? Udah makan belum? Sama. Siapa yang pasang kuk? Tuhan. Ayat 30 dikatakan apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan apa? Bebanku pun. Kata kuk di sini saudara bahasa aslinya adalah sugos. Artinya apa? Trouble. Artinya bicara tentang masalah, tantangan. Termasuk bicara tentang yang namanya badai kehidupan. Saya mau bilang saudara, namanya hidup pasti ada badai. Betul ya?
Sekali lagi saya mau bilang, saudara, siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang saudara dan saya, apapun profesi saudara dan saya, namanya badai bisa datang kapan saja. Saudara mau kerja apapun, badai bisa datang dalam kehidupan pekerjaan saudara. Saudara mau profesi sebagai kerja kantor kah, PNS kah, saudara mau apa, kayak kerja di mana kek, yang namanya badai bisa datang. Even saudara hamba Tuhan, pekerja di ladang Tuhan, badai bisa datang. Contohnya dalam suara saya. Suara saya udah kayak rocker, serak-serak becek. Padahal nanti malam mau ada wawancara Metro TV, saudara. Segala kemuliaan buat Tuhan. Jangan cuma doain. Ntar malam tuh acaranya acara Q&A penting, itu kayak ada 5 orang wawancara saya. Kayak ujian skripsi plus tesis plus disertasi. Doain supaya jangan sampai salah ngomong. Zaman sekarang salah ngomong viral, serem. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, badai bisa datang kapan saja. Mau apapun profesi saudara dan saya, yang namanya badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan saudara dan saya. Kita nggak lepas dari badai. Saudara mau profesi sebagai pekerja kah, karyawan kah, saudara mau bisnis, semua bisnis bisa ada badai di sana, betul ya? Even saudara bisnisnya toko buku rohani, isinya Alkitab, buku renungan, badai bisa datang, betul ya? Saudara mau rumah tangga, siapapun rumah tangga, saya mau bilang saudara, bisa ada badai di sana. Oh Pak, kalau saya nikah sama Pangeran Charles atau Pangeran William Pak, Pangeran Harry, nggak ada badai, kata siapa? Rumah tangga Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran Harry, ada badai nggak? Ada. Jadi jangan saudara pikir, oh Pak, kalau suami saya ganteng Pak, nggak ada badai, kata siapa? Shalom para wanita. Sekalipun pasangan Lee Min Ho tetap ada badai. Iya kan? Yang di sini rumah tangga mereka badai semua ini. Iya kan? Jangan saudara pikir, emang iya Pak, kalau suamiku Lee Min Ho emang pelit kayak suamiku sekarang Pak. Sama aja. Kalau suamiku Lee Min Ho emang bakalan malas mandi juga kayak suamiku sekarang. Sama aja. Emang kalau suamiku Lee Min Ho terus dia pelit kayak suami saya, sama aja. Cuma saudara nggak tahu aja karena saudara nggak ketemu sama Lee Min Ho 1 hari 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu. Namanya rumah tangga, sekalipun suamimu ganteng kayak Julius Sitanggang, namanya badai bisa datang, betul ya? Jadi sekali lagi saya mau bilang ya, sekalipun suamimu ganteng Bu, shalom para wanita. Jangan pikir nggak ada badai, justru suami-suami ganteng itu didoain sama pelakor-pelakor. Waduh, pelakor kalau lihat suami ganteng dia, oh Tuhan, aku tahu si Freddy udah punya istri Tuhan. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh darah Yesus. Saudara pikir pelakor Kristen ada nggak? Ada. Yuk yang pelakor Kristen angkat tangan yuk. Ada yang keceplosan. Saya mau bilang ya, makanya Bu, jangan pikir karena suami ganteng terus nggak ada yang badai yang datang. Pelakor-pelakor Kristen dia doain Tuhan. Tuhan. Sekalipun secara manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh darah Yesus. Sampai malaikat yang nyatat. Oh Tuhan, jadi milikku dalam nama Yesus. Malaikat dari surga lihat dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Pak, puji Tuhan, suami saya jeleknya minta ampun Pak. Suami saya itu Pak, nggak berbentuk alias abstrak Pak. Saya mau bilang saudara, emang kau pikir akan bebas dari badai? Tidak. Zaman sekarang pelakor-pelakor nggak peduli tampilan, yang penting penghasilan. Kok tahu banget dari sisi pelakor sini? Betul. Tapi iya loh saudara, zaman sekarang pelakor mau bagaimanapun bentuknya, selama dia kaya royal, tetap oh Tuhan. Walaupun abstrak Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting cuan. Oh darah Yesus. Sekali lagi saya mau bilang saudara, mau siapapun pasangan saudara, namanya hidup pasti ada
Tapi saya mau bilang saudara, kabar baiknya begini saudara, bicara tentang badai, Tuhan izinkan datang dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya dikatakan begini saudara dalam ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Jadi ini bukan bicara tentang yang namanya benar-benar ringan saudara, tapi ini punya makna begini saudara. Ringan di sini punya makna. Saya akan jelaskan lagi buat saudara. Ibarat saya pertama kali ngangkat beban ini saudara. Kalau saudara yang fitness pasti relate dengan keadaan ini saudara. Ketika kita ke tempat fitness awalnya mungkin beratnya itu saudara 5 kilo, kita angkat rasanya beratnya bukan main. Saya angkat kursi ini saudara, awalnya rasanya beratnya bukan main, sampai saya ngangkatnya penuh perjuangan saudara. Tapi karena kita rajin ngangkat saudara, setiap hari kita latihan, setiap minggu kita latihan, akhirnya apa? Yang awalnya berat saudara, lama-lama cuman, mohon maaf bukan mau sombong, cuma contoh aja ini saudara. Bukan mau sombong ya, maksudnya apakah beban dari kursi ini berkurang? Tidak. Tapi kenapa jadi terasa ringan? Karena otot kita sudah jadi kuat, betul ya? Dan itulah kenapa tujuan Tuhan izinkan beban, supaya kita jadi kuat. Ketika kita jadi kuat, kita siap terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya ada satu pujian yang berkata begini, bila nanti badai kan datang, angin buat imanmu goyah, dengarkan, aku ingin dirimu jadi kuat. Saya udah latihan susah payah, ternyata nggak keren, nggak jadi deh. Bila nanti, nggak usah. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya tahu bahwa badai itu memang bagian dalam kehidupan setiap kita yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk menikmati badai. Sama-sama bilang sama saya, menikmati badai. Amin. Makanya ada satu quotes yang bilang begini saudara, ini quotes orang dunia tapi sangat memberkati. Dia bilang begini saudara, jangan menunggu badai reda, tetapi belajarlah untuk menari di tengah hujan. Sekali lagi saudara, mana PPT-nya darah Yesus? Udah kemarin foto Tuhan Yesus nggak muncul. Hidup bukanlah tentang menunggu badai berlalu, tetapi apa? Tentang belajar bagaimana menari di bawah. Saya mau bilang saudara, kalau kita tahu badai itu baik untuk setiap kita, jangan tunggu badai reda baru sukacita. Jangan tunggu badai reda baru kau bisa mengucap syukur. Jangan tunggu badai reda baru kau menjalani kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun badai belum reda, belajarlah untuk tetap menari di tengah hujan. Katakan amin. Kalau saudara bingung bagaimana harus menari di tengah hujan, tonton film India. Itu filosofi hidupnya luar biasa. Badainya mungkin boleh kencang, tapi mereka boleh tetap. I Cikilarti, I tell you. I Cikilarti, I love you. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam segala keadaan bersukacitalah, menarilah. Kenapa? Karena korelasinya dengan quotes ini saudara. Boleh munculkan quotesnya saudara, bahwa ketika Tuhan bersama kita, badai terbesar sekalipun hanya akan apa? Menjadi panggung baginya untuk menunjukkan apa? Jadi ketika saudara dan saya mampu menari di tengah badai, itu akan jadi panggung untuk menyatakan kuasa Tuhan. Sampai orang di luar sana akan bilang begini, kok bisa ya dia bisa tetap bersuka cita di tengah badai? Kok bisa ya dia tetap bisa bahagia di dalam keadaan yang sulit? Kok bisa ya? Akhirnya mereka jadi tertarik. Siapa penyebab sukacita kita? Akhirnya melalui kehidupan setiap kita, mereka kenal Yesus, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa mereka diselamatkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, ingat bahwa badai untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci damai di tengah atau tenang di tengah badai? Yang kedua adalah bicara tentang dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengarahkan pandangan. Sama-sama bilang sama saya, memandang Tuhan. Ayat 29 sampai 31. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Kata Yesus, tetapi ayat 30, takutlah ia dan
Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa? Ayat 30 sekali lagi saudara, ayat 30 dikatakan apa? 3, iya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, lalu apa? Lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Gambarannya begini saudara, bicara tentang pada saat itu saudara, mereka lagi di tengah badai, kemudian Tuhan datang. Petrus ada di perahu, akhirnya karena mereka melihat Tuhan, jadi tenanglah mereka. Saking tenangnya, Petrus bisa berani untuk berjalan di atas air. Tapi yang menarik, ketika dirasanya tiupan angin, awalnya dia tenang karena dia memandang Tuhan. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, pandangannya sudah mulai teralihkan oleh hal-hal lain di sekitarnya. Akhirnya singkat cerita saudara, takutlah dia dan tenggelamlah. Saya mau bilang saudara, level ketenangan kita sangat ditentukan oleh arah pandangan kita saudara. Sekali lagi, level ketenangan kita akan sangat ditentukan oleh arah pandangan kita. Belajar dari kisah ini, ketika Petrus memandang Tuhan ada ketenangan. Tapi ketika dia memandang keadaan di sekitarnya, ketenangannya hilang, berubah jadi ketakutan. Akhirnya tenggelamlah dia. Ada banyak orang Kristen kenapa ketakutan? Kenapa enggak tenang? Kenapa panik? Karena selalu yang dia lihat adalah badainya, masalah, tantangan, persoalan kehidupannya. Akhirnya apa? Jauh dari ketenangan. Saya mau bilang ya, kalau saudara selalu pandang masalahmu, itu akan jadi besar. What you focus on will grow. Itu akan jadi besar dan mengusik ketenanganmu. Kalau kau masalahnya, badainya adalah bicara tentang keuanganmu, kalau kau selalu lihat utang-utangmu, lihat terus. Saya mau bilang saudara, itu akan jadi besar dalam hidupmu saudara. Ada orang utang-utang, kenapa nggak tenang? Karena dia liatin utangnya, terus dia liatin utangnya. Dia lihat HP-nya, debt collector telepon. Dia matiin. Telepon lagi. Dia matiin, telepon lagi. Dia blokir, telepon pakai nomor lain. Dia blokir lagi, telepon pakai nomor lain. Blokir lagi, telepon pakai nomor lain. Begini, blokir lagi, begini aja terus sampai Roma Irama bikin album Natal ya. Dimatiin HP-nya, pendetanya yang ditelepon. Halo Pak Marcel? Iya betul. Bapak kenal ini? Oh ya, itu jemaat saya. Nomor dan nama Bapak didaftarkan sebagai penjamin pinjaman. Jangan ketawa, bertobat. Tapi sekali lagi, kalau saudara selalu pandang utang-utangmu akan semakin besar dan akhirnya menghancurkan ketenanganmu. Kalau kau lagi dalam sakit penyakit, kau ke Prodia misalnya, cek penyakit, tiba-tiba banyak bintang-bintang, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, semuanya tinggi. Kau liatin terus, lama-lama bintang-bintangnya makin besar saudara. Kau dikuasai ketakutan. Rumah tanggamu dibawa kabur kuntilanak paling cantik setambun dan sekitarnya. Kalau kau liatin terus, oh Tuhan, ini pelakor cantik banget Tuhan. Oh Tuhan, dagunya tajam banget Tuhan. Skincare-nya bagus banget, ini Korea punya ini Tuhan. Apalah daya aku Tuhan, cuman pakai beras kencur dan kunyit Tuhan. Udah makin dikuasailah ketakutan. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan pandangan kita. Pastikan selalu yang kita pandang adalah Tuhan saja. Supaya ketika kau pandang Tuhan, imanmu yang jadi besar. Iman yang besar membawa pada kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pandang Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saudara, Oswald Chambers dia bilang begini saudara, kita harus memandang Tuhan, bukan kesulitan kita. Jika kita melihat kesulitan, itu akan mengalahkan kita. Tapi jika kita melihat Tuhan, Dia yang akan mengalahkan kesulitan itu. Dan saya mau bilang saudara, terbukti buat gereja ini. Gembala sidang kita memimpin gereja yang besar ini saudara. Masalah tantangan badai datang kapan saja, tapi gembala sidang kita selalu memandang Tuhan. Makanya imannya selalu luar biasa. Akhirnya melihat kemenangan pemulihan yang Tuhan nyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya suka satu lagu yang bilang begini saudara. Bila nanti, enggak itu lagi. Enggak lucu. Saya enggak akan pakai di sesi selanjutnya itu saudara. Lagunya bilang begini saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani, tanpa Tuhan yang di ku tak mampu.
Engkaulah kuat. Dia punya kekuatan saudara yang menopang. Kuncinya adalah ku pandang wajah dan berseru, darimu jangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan. Di situ ada ketenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa kunci tenang di tengah badai? Yang ketiga adalah dengan selalu melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat pada Tuhan. Ayat yang kedua dan tiga saudara dalam Mazmur 62. Sama-sama kita baca. Tiga, ya, hanya daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan apa? Bagian awal dikatakan apa? Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya mau bilang saudara, pemazmur mencatat ayat ini bukan lagi dalam kondisi yang aman, bukan dalam kondisi yang secara manusia baik-baik saja, tapi dalam kondisi yang sulit, dalam peperangan, dalam serangan yang mengerikan, saudara. Tapi yang menarik, pemazmur mencatat bahwa pemazmur bisa punya ketenangan. Bukan karena tentara yang dia miliki, bukan karena persenjataan yang dia miliki, bukan karena benteng-benteng yang dia miliki, tapi dengan spesifik dikatakan hanya dekat Allah saja. Tidak ada yang lain yang bisa membawa ketenangan selain Tuhan saja. Tapi kan anak Tuhan, manusia suka gitu ya. Udah tahu hanya Tuhan saja yang bisa membawa ketenangan. Tapi ketika dalam badai, dalam masalah, kadang-kadang suka cari yang lain. Saya mau bilang saudara, cuman Tuhan yang bisa membawa ketenangan. Makanya kalau saudara ingat kisah Petrus tadi ya, ketika dia mulai tenggelam di tengah danau, dari jauh Tuhan berlari mendapatkan dia dan mengulurkan tangannya, karena Tuhan tahu Petrus yang lagi panik itu hanya bisa tenang ketika dia dekat dengan Yesus. Cuman manusia gitu, suka cari yang lain. Ketika badai, pikirannya siapa ya yang bisa mintain tolong. Ada loh, ketika badai cari kuasa kegelapan, cari yang lain di luar Tuhan, cari dunia malam dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya bukannya tenang, malah makin panik saudara. Saya sudah izin sama adik rohani saya untuk bagikan kesaksiannya. Jadi dia tuh hatinya gegana. Apa tuh gegana? Gelisah, galau, merana. Pecinta dangdut semua di sini ternyata ya. Jadi dia gegana karena cintanya kandas di tengah jalan saudara. Hatinya nggak tenang. Tapi sayangnya bukan cari Tuhan, dia cari hati yang lain untuk menenangkan hatinya. Akhirnya dia cari, ada satu akun Instagram jodoh Kristen, saudara. Ternyata ada. Jadi yang jomblo-jomblo ngenes nih, ada. Banyak ya. Iya. Persyaratannya untuk yang laki-laki menyediakan sinamot, katanya. Nah, jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, dia follow akun itu, terus dijodoh-jodohkan, akhirnya ketemulah seorang pria. Seingat cerita, udah deket nih 1 bulan nih. Setiap hari suka chattingan. Udah mamam belum? Udah bobo belum? Kok belum bobo? Ya udah, kita bobo ya. Tutup teleponnya, hitung sama-sama. 1, 2,
3. Iko nggak tutup. Iya memang nggak nyambung. Soalnya sekarang banyak rumah tangga udah nggak ada romantis-romantisnya. Di kasur aja tatap-tatap. Apa kau lihat-lihat? Kuretakan ginjal kau. Oh darah Yesus. Jangan ketawa, bertobat. Makanya bahas romantis ini langsung sensitif, nggak nyambung, karena udah nggak ada panggilan sayang lagi. Manggil istrinya aja, stop. Tapi mereka tuh kan lagi PDKT, jadi romantis. Tapi saya mau bilang buat para pria ini selingan aja karena banyak laki-laki di sini ya. Saya mau bilang ya, yang nanya udah makan atau belum akan kalah dengan yuk makan yuk. Jangan kebanyakan nanya. Kau bukan polisi yang lagi BAP. Udah makan belum? Makan di mana? Isinya apa sih? Nggak langsung yuk makan yuk. Tapi ada fenomena baru yang ajak yuk makan yuk akan kalah dengan aku udah transfer ya. Betul para wanita? Mata duitan. Ya. Ingat, abis ini ada baptisan, saudara harus baptis lagi ya. Pas di kolam kumur-kumur. Sekali lagi saya mau bilang ya, akhirnya udah deket. Akhirnya kan nggak ditembak-tembak. Akhirnya kan wanita tuh nggak bisa digituin. Makanya ya, ini para laki-laki jangan terlalu kelihatan kau suka sama dia. Wanita tuh suka yang sistem layangan, tarik ulur, walaupun suka cool aja. Oh, oke. Jangan, aku cinta kamu. Nggak laku. Walaupun dia suka tetap. Walaupun getaran dalam hati sama. Nggak ada pendeta yang ngajarin, cuma saya dong nggak ada kerjaan ini, saudara. Ingat wawancara. Jadi akhirnya si wanita aja bilang, ayo kita ketemu. Aku pengen tahu kenapa alasan kamu untuk hadir dalam hidupku. Asik. Si cowoknya bilang, oke, kita ketemu di sebuah kafe. Kafenya romantis, saudara. Ketika ketemu di sana udah pesan makanan, pesan minuman, dia nanya, terus maksud kamu apa? Si cowoknya langsung keluarin iPad. Aku agen asuransi, daftarlah menjadi asuransi. Dengan benefit ini, kamu akan terjamin. Kalau terjadi masalah tantangan, kamu akan tercover. Preminya hanya segini sebulan. Kalau kamu tidak mau jadi agen asuransi, kalau kamu tidak mau daftar asuransi, kamu jadi agen di bawah saya, kita sama-sama mengalahkan inflasi, katanya. Kejadiannya memang begitu. Ya mau gimana? Nyambung dong. Karena dia mencari ketenangan kepada manusia, makanya bukannya tenang malah makin kacau. Saya juga kemarin begitu. Saya kan ya berapa hari terakhir ya, hampir 1 minggu ini, saudara, kepala saya pusing, saudara. Kepala saya agak pusing, terus agak sakit di bagian atas telinga, agak mau migrain gitu, saudara. Terus pandangannya agak kabur dikit. Saya, kenapa ya? Salahnya saya bukan cari Tuhan, cari selingkuhan, tolak dalam nama Yesus. Yang dibuka ini sih ngomongnya tuh darah Yesus. Udah akhir bulan saya bisa emosi ya. Saya cari Google. Saya tulis di Google, kalau sakit kepala sebelah, agak-agak pusing, mata agak nggak nyaman, kenapa ya? Munculnya penyakitnya serem-serem, saudara. Oh Tuhan.
Oh, 2 hari saya nggak tenang saudara. Penyakitnya serem-serem, segala macam, nggak usah nanya. Serem. Saya, oh Tuhan, 2 hari saya nggak tenang saudara. Akhirnya hari Kamis kemarin saya di semua momen udah pada naik ke atas semua, saya dibawa di nonton TV, saya dengar lagu rohani sambil saya doa nyembah sama Tuhan. Saya cari Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan ingetin, periksa mata kan. Saya periksa mata saudara, sampai di tempat dokter mata, diperiksa pakai alat. Oh Pak, ini mah nggak apa-apa Pak, cuma butuh pakai kacamata aja. Nggak usah nanya minus silinder, detail amat. Ya, pasti cek ya silinder. Jadi ternyata kacamata. Di sisi lain saya senang nggak ada apa-apa. Di sisi lain saya belum rela pakai kacamata, saudara. Tapi kenapa akhirnya nggak tenang? Karena saya nggak langsung cari Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayolah cari Tuhan aja lah. Jangan sampai kau cari yang lain, nggak tenang, dimanfaatin iblis, jatuh dalam kesalahan, dan kesalahan itu bisa membawa kita pada dosa. Dari awal udahlah cari Tuhan saja. Kenapa? Karena Tuhan sajalah sumber ketenangan. Saya akan tutup dengan quotes Billy Graham bilang begini saudara. Ketenangan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi bersandar kepada Tuhan di tengah badai. Saya nggak tahu badai apa yang sementara saudara hadapi, tapi tempat yang terbaik adalah Tuhan saja. Makanya satu lagu yang bilang begini saudara. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidup. Bilang sama kanan kirimu, hanya Yesus saja sumber ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama Dia. Hatiku damai, walau lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, sekalipun di tengah badai, kita punya kunci untuk hidup dalam ketenangan. Yang pertama, sadari memang itu Tuhan izinkan untuk kebaikan. Yang kedua, pandang Tuhan. Karena ketika kita memandang Tuhan, iman kita semakin besar akan membawa pada ketenangan. Dan yang terakhir, senantiasa berjalan dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber ketenangan yang sejati. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan sediakan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan, rasakan ketenangan dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menjaga, melindungi, membentengi
bahkan memulihkan setiap kita. Bersama Dia walau dalam lembah, walau hidupku penuh tantangan, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yesus, Kau Bapa dan sahabatku, bagiku Kaulah segalanya. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, penuhiku dengan kemuliaan. Dan saat ini ku berseru, ku panggil namamu, Yesus. Oh Yesusku, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesusku, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu besertaku. Yesusku, oh Yesusku, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesusku, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu besertaku selamanya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Yesus, Yesus,
dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur buat penyertaan yang sempurna atas hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, di akhir zaman Tuhan pakai gereja martir, gembala sidang martir, yaitu untuk mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus minyak urapan, agar tanda kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya hari ini siapa saja yang hadir oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Semakin dekat kedatangan Tuhan, mampukan kami hidup suci kudus, hidup benar dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa pasti kabarnya, diberkati Tuhan, amin. Bersuka cita, amin. Saudara, kita bersyukur di akhir zaman kita ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, amin. Asal kita hidup suci kudus benar, pelaku firman, ada malaikat sorga jaga kita, katakan amin saudara. Amin ya. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, ada kesaksian yang luar biasa saudara. Ada seorang bapak namanya Bapak Heri Winata. Dia divonis dokter 1 tahun menderita sakit batu empedu saudara. Dokter vonis dia pergi ke berbagai rumah sakit, dokter manapun, semua dokter yang sama, vonis dia harus dioperasi karena di kantung empedunya udah terdapat begitu banyak batu empedu. Singkat cerita, dia diajak sama saudaranya datang ke gereja Tiberias, didoakan, terima perjamuan kudus minyak urapan. Singkat cerita, pada malam hari saudara dia pulang rumah, besoknya dia periksa ke dokter, 2 dokter yang berbeda, hasilnya sama. Dokter yang nyatakan batu empedunya telah hilang, empedunya telah sembuh, amin. Puji Tuhan saudara, haleluya. Tuhan Yesus hidup, amin. Maka hari ini kita bersyukur, kita menyembah Allah yang benar. Yesus Tuhan namanya, katakan amin. Kalau orang lain Tuhan tolong, saudara pun pasti hari ini ditolong Tuhan, amin. Hari ini bersyukurlah, bukan hanya sakitmu disembuhkan, tapi rumah tangga, ekonomi semua disembuhkan Tuhan, amin. Pulang dari tempat ini semua bawa pulang mujizat Tuhan, amin saudara. Puji Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Pertama, bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami bersama keluarga keselamatan, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kayu salib, menyempurnakan tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan, kutuk anak haram. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Selanjutnya saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat bersama-sama dengan iman. Kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Karena jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doa kami penuh kuasa. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami. Tangan kami dikuduskan Tuhan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas studi pekerjaan kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimeteraikan jadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sempurna sehat. Tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa. Oleh darah Yesus, jantungku, jantung yang baru, sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak serangan jantung, tidak bocor jantung, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku, ginjal yang baru, sempurna sehat, tidak batul ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak ada TBC, tidak ada virus. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak hepatitis, tidak diabetes, demam berdarah, malaria. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati aku, tidak sinusitis, tidak alergi udara, tidak alergi makanan. Tulang-tulang sempurna sehat, tidak teropos tulang, tidak leukemia, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver, tidak sakit batu empedu, tidak sakit kolesterol, tidak sakit asam urat. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Saudara berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Percayalah saudara di tempat ini disembuhkan Tuhan. Percayalah hari ini yang belum punya rumah, Tuhan berikan rumah di bumi, rumah di sorga. Saudara yang nganggur, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan hari ini yang studi diberikan roh juara beasiswa. Bahkan hari ini setiap keluarga dipulihkan. Siapapun yang hadir, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Mujizat terjadi di tempat ini. Hamba mohon Tuhan Yesus meminta mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali bersama-sama kita angkat dengan iman, kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari jubah baru, sepatu baru, kasut baru, melambangkan majikan. Aku percaya hari ini oleh kuasa darah Yesus, aku diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih,
Naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah, di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang mau minyak urapan, bersama-sama kita bisa angkat minyaknya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Minyak urapan berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, bayi-bayi yang divonis mati dalam kandungan dibangkitkan kembali. Bahkan Pak Osman sudah 10 jam meninggal dalam lemari es, diurapi dengan minyak urapan dari gereja Tiberias, dibangkitkan kembali. Orang yang punya jutaan dolar hutangnya bisa lunas dengan minyak urapan ini. Bahkan luar biasanya lagi, jasad Nyonya Ongki sebelum dimakamkan diurapi dengan minyak urapan dari gereja Tiberias. Ketika dibongkar kembali, jasadnya tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus janjikan kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya. Amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, hamba serahkan berkati setiap pokok doa ini Tuhan Yesus. Apapun tantangan, masalah, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bersyukur di akhir zaman, jangan sampai kita kehilangan anugerah Tuhan. Jaga kesucian kekudusan kita. Gembala Sidang selalu mengingatkan, suci dalam berpikir, perkataan, perbuatan, agar mempersiapkan kita semua jadi warga surga. Katakan amin. Kita lihat keadaan semakin hari semakin sukar, tetapi jangan takut. Kita orang benar, ada minyak dan anggur, dijaga malaikat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dudukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, hamba bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah ini. Bahkan bersyukur buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Siapa saja yang hadir, kami percaya adalah bilangan orang benar di akhir zaman. Kami percaya hari ini oleh kuasa darah Yesus, kami minta Tuhan mujizat-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Berkati juga para pelayan Tuhan hari ini, atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda, semua diberkati Tuhan. Dari koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja, diberkati Tuhan. Berkati Pak Heri, berkati Pak Hanjar, berkati Pak Pantas, semua diberkati. Berkati juga Bapak Edison, Bapak Boas, Bapak Menhard, Aga, semua diberkati. Bahkan setiap worship leader, Tuhan berkati. Pendeta Yoris, Saudara Sony, Saudara Richard Dajo, Saudara Alvarado, diberkati Tuhan. Para singers diberkati, Yola, Gema, Cia, semuanya. Sarah diberkati. Bagian pemain musik berkati, Gerald bersama Daniel, semua diberkati. Berkati para choir, Acel bersama teman-teman, diberkati Tuhan. Berkati James Satria, berkati Terry Koron, siapapun hari ini mengambil bagian Mas Pur, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini
jerih payah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Maka hamba doa, berkati Tuhan Yesus gembala sidang kami yang sangat kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan datang, kuat melalui Tuhan Yesus. Para pemimpin kami Tuhan berkati Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru, pengurapan selalu ada atas mereka. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias, berkati pemerintah bangsa negara kami semua yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Terlebih khusus kami berdoa, Tuhan berkati acara Bonages Youth Winter Camp 2025. Berkati Tuhan Yesus, minggu ini akan terlaksana. Tuhan berkati Tuhan Yesus acara dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli, memenangkan banyak jiwa. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan campur tangan, sukses berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus, siapa saja hari ini yang hadir, mereka pulang bawa berkat Tuhan. Siapa saja yang hadir, nama mereka bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau bawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru Tuhan berikan atas hidup kami. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita diprogramkan Tuhan akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga sepanjang masa, pesta di sorga. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku ku percaya.